Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita kembali beribadah pada tanggal 25 Oktober 2020. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersama-sama berdoa ya saudara. Terima kasih Bapak, kami bersyukur pagi hari ini ya Bapak, karena Engkau sangat baik ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami pada pagi hari ini. Berkati ibadah pagi ini ya Tuhan, dari awal hingga akhir ya Bapa. Kami serahkan waktu yang ada ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berbicaralah, Engkau berkuasa atas setiap kami ya Bapa. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari saudara, kita naikkan pujian Yesus Kau sungguh baik. Yesus Kau sungguh baik, Yesus nama-Mu indah, Yesus ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus Kau sungguh baik, Yesus nama-Mu indah, Yesus ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu
memuliakan nama-Mu ya Bapa. Berikan pada kami roh sukacita ya Bapa, sehingga kami benar-benar menaikkan pujian ini dari dasar hati kami yang paling dalam ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami bersyukur untuk kesempatan hari ini ya Bapa. Berkati ibadah ini ya Bapa. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan saudara. Saudara dan saya itu adalah umat pilihan Allah. Amin. Karena itu kita harus memberitakan kabar yang baik itu. Kabar sukacita itu kepada semua orang yang belum mengenal Tuhan. Supaya mereka boleh diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita naikkan Kita Dipilih. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa dan diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kita berdiri dengan kuasa, sebab roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, mari siapkan hati saudara untuk menerima firman-Nya. Kita akan naikkan pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman saat Kau menjaga. Ku kuat saat
Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman saat kau menjaga, ku kuat saat kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami yakin ya Bapa, kami yakin Tuhan, mujizat-Mu masih ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Tuhan, kami mau buka hati kami yang penuh dengan kekurangan, kami yang penuh dengan kesalahan ya Bapa. Tuhan, lewat firman-Mu yang akan disampaikan, kami benar-benar boleh dibenarkan ya Bapa. Tuhan, kami mohon ya Bapa urapan-Mu atas setiap kami yang mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Supaya kami benar-benar mengerti ya Tuhan. Dan kami dapat melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu ya Bapa yang akan menyampaikan firman-Mu ini ya Tuhan. Kami serahkan waktu yang ada ini ke dalam tangan-Mu. Engkau senantiasa campur tangan Tuhan dalam setiap kami ya Bapa. Engkau jamah setiap kami ya Bapa yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini ya Bapa. Supaya lewat firman-Mu ini mereka boleh menerima jawaban ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu yang ada ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara, pagi hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Doni Tatimu. Shalom Jemaat GBI, Act Blessing, satu sukacita untuk bisa berjumpa dengan Anda walaupun secara online. Dan tentu saja sukacita terbesar adalah bisa melayani, membagikan firman Tuhan kepada Anda dan saya. Nah, sebelum mulai mari saya undang kita sekalian untuk lihat Alkitab kita. Yakobus pasal 1 ayat 2-4 yang akan menjadi ayat emas kita pada pagi hari ini. Yakobus pasal 1 ayat 2-4 firman Tuhan berkata begini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun.
Hari ini setiap kita sementara mengalami paling tidak penderitaan. Saya sebagai hamba Tuhan memahami, mengerti itu ayat-ayat yang mencoba menguatkan kita. Umumnya dipakai orang hari ini supaya Anda dan saya bisa bertahan di tengah-tengah penderitaan. Tetapi apa itu sebenarnya penderitaan? Dalam Alkitab saya menemukan paling tidak ada 4 bentuk penderitaan yang berbeda yang disampaikan oleh Alkitab. Saya setuju dengan seorang pendeta yang bernama John White. Dan John White membagi penderitaan ini menjadi 4. Nomor 1, dia berkata bahwa dalam Alkitab ada penderitaan yang disebut common suffering. Common suffering. Apa itu common suffering, Pak? Common suffering adalah penderitaan yang dialami oleh semua orang. Semua orang mengalami sebuah penderitaan yang sama sebab kita ada di tengah-tengah dunia yang sudah hancur dalam dosa. Kita hidup di tengah-tengah kemanusiaan yang menjauh daripada Tuhan. Maksud saya begini, kalau Anda mengalami sakit, jangan pernah menganggap diri Anda spesial. Bukan saya tidak bersimpati dengan Anda, tetapi paling tidak Anda harus memahami satu hal, bahwa dalam hidup ini bukan cuma Anda satu-satunya yang pernah sakit. Semua orang juga pernah sakit. Kalau Anda pernah ditipu oleh orang, jangan juga menganggap diri Anda spesial, khusus, seakan-akan hanya Anda atau segelintir orang yang pernah ditipu oleh orang, rekan, sahabat, teman, bahkan keluarga sendiri. Saya kasih tahu sama Anda, banyak orang pernah ditipu oleh orang. Pendeta pernah ditipu jemaat, ironisnya jemaat pun pernah seringkali ditipu oleh pendeta. Anda lihat semua orang mengalami sebuah bentuk penderitaan yang sama. Apakah bicara soal sakit penyakit? Apakah bicara tentang sebuah kemalangan karena dijahati oleh orang, mengalami sebuah kecelakaan, ketidakberuntungan, atau sama seperti hari ini? Ketika kita mengalami pandemi COVID-19, jangan berpikir hanya Surabaya satu-satunya kota yang mengalami ini. Bukan. Jangan pernah berpikir bahwa hanya Jawa Timur yang mengalami. Bukan hanya Indonesia yang mengalami ini. Bukan. Semua negara di dunia mengalami hal yang sama, penderitaan yang sama, yang saya sebut sebagai common suffering. Penderitaan kedua yang dibicarakan oleh Alkitab adalah Alkitab banyak bicara tentang, saya beri nama stupidity suffering, stupid suffering. Atau John White menggunakan istilah sinful suffering. Saya menggunakan kata stupid suffering. Apa itu stupid suffering, Pak? Stupid suffering adalah penderitaan yang saya alami karena kesalahan saya sendiri. Karena keputusan yang saya buat, karena keinginan yang saya turuti, karena perbuatan saya dalam melakukan segala sesuatu. Anda lihat, semua sebab selalu ada akibatnya. Dan setiap akibat selalu ada penyebabnya. Karena Tuhan memberikan kita kemampuan untuk memilih bebas, pilihan bebas. Maka kemampuan untuk mengambil pilihan bebas tentu saja harus disertai dengan konsekuensi dari setiap pilihan yang kita buat. Alkitab berkata bahwa setiap dosa ada buahnya, setuju. Setiap perbuatan ada hasilnya, setuju. Segala sesuatu yang kita tabur pasti kita tuai. Ada banyak hal dalam hidup Anda dan saya terjadi sebenarnya. Ada banyak kemalangan, peristiwa, ada banyak persoalan yang muncul dalam hidup kita. Kalau mau jujur, sebenarnya bukan karena kehendak Tuhan, bukan karena perbuatan orang lain kepada kita, tetapi sebenarnya pilihan kita. Salah memilih teman, salah mengambil sebuah keputusan, salah membuat sebuah jalan, salah untuk mengambil sebuah pilihan, salah dalam berteman, salah dalam bersahabat, salah dalam mengambil resiko investasi. Ada banyak persoalan dalam hidup Anda dan saya sebenarnya adalah hasil dari pilihan kita sendiri. Anda mungkin ingat cerita tentang Naomi dalam kisah Ruth, dalam kitab Ruth. Anda tahu cerita Naomi. Ketika dia kembali ke Bethlehem, apa yang Naomi katakan? Jangan sebutkan aku Naomi, jangan sebutkan aku yang menyenangkan. Sebutkan aku Mara, yang pahit. Kenapa dia pahit? Dia berkata, sebab dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan membawa aku kembali. Perhatikan baik-baik kalimat Naomi. Dia berkata, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong aku kembali. Tuhan membawa aku kembali. Pertanyaan saya sederhana, kalau Anda baca kisah Naomi, siapa yang suruh Naomi pergi?
Siapa yang suruh Naomi keluar dari Bethlehem hari itu 10 tahun yang lalu dalam cerita tersebut? Siapa yang suruh? Naomi berkata, dengan tangan yang penuh aku pergi. Kalau dia pergi karena pilihannya sendiri, dia pergi karena keinginannya sendiri, dia pergi karena perbuatannya sendiri. Pertanyaan saya yang kedua adalah, kalau kemudian dia mengalami kemalangan dari pilihan yang dia ambil, salah siapa? Salah sendiri. Anda lihat ada banyak persoalan sebenarnya bukan karena kehendak Tuhan. Ada banyak persoalan dalam hidup Anda dan saya, ada banyak masalah dalam hidup Anda dan saya. Kalau mau jujur, sebenarnya adalah salah sendiri. Tapi yang menarik adalah dua penderitaan ini, common suffering, penderitaan yang dialami semua orang, stupid suffering, penderitaan yang dialami sebab kita salah dalam mengambil sebuah keputusan. Ternyata tidak terlalu banyak dibicarakan oleh Alkitab. Alkitab bicara soal itu, tetapi Alkitab tidak banyak berbicara soal itu. Alkitab lebih banyak berbicara tentang dua penderitaan berikutnya. Penderitaan kedua yang penderitaan ketiga yang diceritakan oleh Alkitab, yang justru paling banyak diberitakan oleh Alkitab, adalah penderitaan yang saya sebut sebagai transformative suffering. Transformative suffering. Apa itu transformative suffering? Transformative suffering adalah penderitaan yang mentransformasi, mengubah hidup kita menjadi lebih baik di dalam Dia. Penderitaan yang ketika kita alami justru membuat iman kita makin kuat, pengharapan kita makin dalam, kasih kita kepada Tuhan semakin menggebu-gebu, kasih kita kepada sesama semakin luar biasa. Yakobus 1 ayat 2-4 yang Anda dan saya baca tadi sebenarnya tidak bicara soal common suffering. Yakobus 1 ayat 2-4 yang Anda dan saya baca tadi tidak berbicara soal stupid suffering. Tetapi Yakobus 1 ayat 2-4 yang Anda dan saya baca tadi justru berbicara tentang transformative suffering. Penderitaan yang mengubahkan kita, manusia, roh kita, karakter kita, kekuatan, kemampuan kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Perhatikan sekali lagi Yakobus 1 ayat 2. Dia berkata, oleh sebab itu dia berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kita boleh jatuh ke dalam berbagai-bagai penderitaan. Pencobaan ada Alkitab, saya menggunakan kata penderitaan. Lihat ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian, pencobaan, penderitaan terhadap imanmu itu justru menghasilkan apa tadi? Ketekunan. Anda lihat, jadi ketika dia mengalami sebuah penderitaan, ujian, tetapi justru lewat ujian dan penderitaan itu muncul sesuatu yang ada dalam hidup kita yang bernama ketekunan. Dalam suratan Ibrani, penulis Ibrani berkata ada dua hal yang dibutuhkan supaya kehendak Allah menjadi nyata dalam kehidupan kita. Apa dua hal yang dibutuhkan supaya kehendak Allah, janji Allah, berkat Allah terjadi dalam hidup Anda dan saya? Yang penulis Ibrani berkata dua hal, iman dan ketekunan. Iman dan ketekunan. Berarti ketika Tuhan berjanji bukan hanya dibutuhkan iman supaya janji Allah menjadi nyata dalam hidup Anda dan saya. Bukan. Seringkali orang berkata, tapi saya sudah percaya Pak. Betul. Pertanyaan berikutnya, sudahkah Anda bertekun? Sebab menurut Ibrani ada dua hal, iman dan ketekunan. Persoalannya ketekunan hanya lahir dari sebuah penderitaan, tekanan. Tekanan menghasilkan ketekunan. Tekun, ketekanan menghasilkan ketekunan. Anda lihat, kalau tidak ada cobaan, kita tidak akan pernah tahu seberapa besar kesetiaan kita kepada misalnya istri kita atau pasangan kita, suami kita. Saya beri contoh, Anda mungkin pernah mendengar pendeta dalam nada guyon berkata, Adam, saudara-saudara, Adam mau selingkuh aja nggak bisa selingkuh. Kenapa? Sebab satu-satunya wanita dalam hidup Adam ya hanya Hawa. Dia mau selingkuh sama siapa? Monyet, sapi, kan nggak bisa. Adam, ada pendeta berkata, Adam punya satu keuntungan. Dia tidak bisa melanggar
perintah kelima dari 10 perintah Allah. Hai anak-anak, hormati orang tua. Kenapa? Sebab Adam tidak punya papa, Adam tidak punya mama. Anda lihat kalau dia tidak punya papa dan mama, dia tidak bisa tahu seberapa besar rasa hormatnya kepada orang tua. Dia tidak bisa tahu. Dia juga tidak bisa tahu kalau tidak punya perempuan lain. Dia tidak bisa tahu apa arti dicobai mata keranjang dan sebagainya. Tetapi berbeda dengan kita. Ketika kita ada di dalam sebuah lingkungan dengan manusia yang beragam, mudah bagi kita untuk tergoda. Dan godaan itu justru akan menunjukkan seberapa besar Anda dan saya hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau tidak ada orang lain, Anda tidak perlu belajar arti sabar, bukan? Setuju? Kalau nggak ada orang yang buat Anda marah, Anda tidak perlu belajar arti sabar. Kalau tidak ada orang yang harus Anda setia, Anda tidak perlu belajar arti setia. Ngerti maksud saya? Kalau hanya Anda dan saya sendiri di muka bumi, Anda tidak perlu belajar itu. Tapi justru karena kita ada di tengah-tengah hidup banyak orang, kita perlu belajar arti setia, kita perlu belajar arti kerendahan hati, kita perlu belajar arti di mana kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam segala kehidupan kita. Anda lihat, oleh sebab itu dia berkata ada ujian yang justru akan menghasilkan ketekunan. Lihat ayat 4, Yakobus 1 ayat 4. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Justru ketika kita mengalami tekanan, kita mengalami suffering, penderitaan, justru lewat penderitaan itu Tuhan sementara membuat kita memperoleh buah yang matang, sempurna, utuh, dan tak berkekurangan dalam segala apapun. Lihat Ibrani, penulis surat Ibrani punya konsep yang sama dalam Ibrani pasal 12 ayat 9 sampai 11. Mereka punya konsep yang sama dengan Yakobus. Lihat Ibrani 12 ayat 9 sekali lagi. Dia berkata, selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Ibrani 12 ayat 9. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup. Ayat 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia mengajar atau menghajar. Mengajar atau menghajar, lihat, dia berkata menghajar kita untuk kebaikan kita, menghajar, membuat kita menderita. Tapi dia berkata untuk kebaikan kita, supaya apa? Kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Kalau penulis Yakobus berkata supaya kita memperoleh buah yang matang, yang tadi dikatakan oleh Yakobus, sempurna dan utuh dan tak berkekurangan dalam apapun juga. Ibrani berkata supaya kita mengambil bagian dalam kekudusan. Yakobus berkata sempurna dan utuh, tidak berkekurangan suatu apapun. Ibrani berkata sekali lagi, sempurna dan utuh diartikan oleh penulis Ibrani sebagai kekudusan. Lihat ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu dia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi penderitaan, duka cita. Tetapi kemudian, sekali lagi, lihat kesamaan antara Ibrani dan Yakobus. Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ibrani berkata supaya mereka menghasilkan buah kebenaran. Ingat Yakobus 1 ayat 4, supaya mereka menghasilkan buah yang matang. Sekali lagi, penulis Ibrani berkata sempurna. Penulis Ibrani bicara soal kekudusan. Yakobus bicara tentang sempurna. Penulis Ibrani bicara tentang buah kebenaran. Yakobus bicara tentang buah yang matang. Penulis Ibrani bicara soal damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Wholeness, keutuhan. Yakobus menggunakan kata yang utuh. Jadi ada kesamaan antara Yakobus dan Ibrani yang mengatakan bahwa ada hal-hal penderitaan ketika Anda dan saya alami. Kita mengalami yang namanya menghasilkan buah yang matang, buah kebenaran, kita sempurna atau kekudusan, kita menjadi utuh atau penuh dengan damai sejahtera. Sebab perhatikan ayat 11, Ibrani 12 ayat 11, luar biasa. Bagian terakhir berkata, sebab mereka dilatih olehnya. Saya baca bahasa Inggris menggunakan
They train by it, dilatih oleh itu. Jadi katanya di sana tidak menunjukkan kepada Bapa surgawi kita, bukan. Tetapi dilatih olehnya atau oleh itu. Apa itu? Itu penderitaan. Penderitaan melatih seseorang supaya Anda dan saya bisa sempurna, kita bisa utuh, bisa menghasilkan buah. Bukankah itu yang dikatakan oleh Petrus dalam suratannya ketika dia berkata, ketika kita diuji maka iman kita akan muncul bagaikan emas yang murni. Sekali lagi perhatikan kata buah dalam Yakobus, baik dalam Ibrani menggunakan kata buah. Dan perhatikan apa yang Yesus katakan soal buah. Yohanes 15. Ketika Tuhan Yesus bicara buah, hal pertama yang dia perkenalkan adalah dia memperkenalkan kepada kita tentang proses. Sebab dalam Yohanes 15 dia berkata, setiap carang melekat pada batangnya. Dan dia berkata, apabila carang itu berbuah, maka dia dibersihkan supaya bisa berbuah lebih banyak. Apabila carang itu tidak berbuah, dia dipotong dan dibuang ke dalam api. Perhatikan. Tuhan Yesus berkata begini. Apabila carang anggur itu melekat pada batang, maka dia akan berbuah. Oleh sebab itu dia harus dibersihkan, diproses supaya dia bisa berbuah lebih banyak. Sebab carang yang tidak berbuah dipotong, dibuang ke dalam api. Proses Tuhan adalah bukan karena kita berbuat sesuatu yang salah. Proses Tuhan justru ketika Anda dan saya melakukan sesuatu yang benar. Perhatikan kalimat Tuhan Yesus Yohanes 15. Yang berbuah dibersihkan supaya bisa berbuah lebih banyak. Yang tidak berbuah dibuang ke dalam api, dipotong dibuang ke dalam api. Berarti proses Tuhan datang bukan karena Anda buat salah. Kalau kita buat salah kemudian kita mengalami penderitaan, itu namanya stupid suffering yang kedua tadi. Proses adalah justru proses Tuhan dalam hidup seseorang justru terjadi ketika kita melakukan sesuatu yang benar. Dan dia memproses kita. Kenapa dia memproses kita? Supaya kita berbuah lebih banyak. Supaya iman kita lebih kuat. Supaya pengharapan kita lebih teguh. Supaya kasih kita lebih dalam. Itulah yang disebut transformative suffering. Penderitaan yang mengubah sesuatu dalam kehidupan seseorang. Tetapi ada penderitaan keempat yang banyak sekali dibicarakan sebenarnya oleh Alkitab. Dan penderitaan keempat yang banyak dibicarakan oleh Alkitab adalah penderitaan yang saya sebut sebagai redemptive suffering. Apa itu redemptive suffering, Pak? Redemptive suffering adalah penderitaan yang terjadi justru ketika kita mencoba mengubah orang lain atau mencoba melakukan kebenaran dalam masyarakat di sekitar kita. Begini, transformative suffering adalah penderitaan yang mengubah saya pribadi. Membuat iman saya lebih kuat, membuat saya semakin yakin mengikut Tuhan, membuat saya berharap sungguh-sungguh pada Tuhan, semakin membuat saya mengasihi Dia. Tetapi redemptive suffering adalah penderitaan yang terjadi ketika saya justru melakukan apa yang benar dan mengajak orang untuk menghidupi kebenaran yang sama, membuat orang lain untuk berubah. Itu namanya redemptive suffering. Kalau saya membuat hidup saya lebih baik, lebih berkualitas, karakter saya lebih luar biasa, itu namanya transformative suffering. Tetapi kalau saya punya anak, kemudian saya berusaha untuk mendidik anak saya supaya hidup benar, sama seperti saya orang tuanya sudah hidup benar, cara saya mendidik anak supaya hidup benar, itu yang disebut redemptive suffering. Nah, orang tua akan tahu, punya anak gampang. Mendewasakan anak, mengajar anak, mendidik anak, itu tidak mudah. Di dalamnya ada penderitaan ekstra. Kalau buat anak semau-mau gue, gampang. Untuk buat dosa muda, hidup kuduslah yang sukar. Mengajar orang hidup kudus makin sukar. Kalau saya hidup benar, oke, pilihan pribadi. Tetapi ketika saya mau mencoba mengubah sistem masyarakat di sekitar saya, lingkungan pekerjaan saya, supaya orang-orang yang bekerja dengan saya pun punya kualitas kebenaran yang sama, itu tidak pernah mudah.
Dan inilah yang dikatakan sebagai redemptive suffering. Mencoba menghidupi kebenaran di hadapan orang banyak. Mencoba menarik orang lain untuk menghidupi kebenaran yang sama seperti saya. Ketika Tuhan Yesus bicara tentang ada benih yang jatuh ke dalam tanah kemudian mati. Tuhan Yesus sementara bicara soal apa? Dia tidak sementara bicara soal common suffering. Dia tidak bicara tentang stupid suffering. Dia tidak bicara soal transformative suffering. Dia sementara bicara soal redemptive suffering. Dia berkata supaya lewat kematianmu ada buah jiwa-jiwa yang dihasilkan. Ketika Tuhan Yesus bicara tentang Matius 16 ayat 24, pikulah salib. Apa arti memikul salib? Apakah seringkali saya mengkhotbahkan hal yang sama? Saya berkata bahwa itu bicara tentang kita harus melepaskan keegoisan ambisi pribadi. Kita mungkin ya benar, tapi saya kemudian sadar. Sama seperti John White dalam bukunya. Dia berkata, saya kemudian mengerti bahwa memikul salib bukan bicara soal saya hidup benar. Memikul salib adalah hidup benar di tengah-tengah dunia yang rusak. Sama seperti Yesus. Mencoba untuk mengubahkan, mencoba untuk menyembuhkan bumi ini. Mencoba untuk menyembuhkan sosial masyarakat yang sudah jatuh dalam dosa. Menjadi teladan kehidupan kebenaran di hadapan orang lain. Menjadi sebuah tempat di mana orang lain belajar arti kejujuran. Orang lain belajar arti kerendahan hati. Orang lain harus melihat dalam hidup kita arti kesetiaan. Itu yang tidak mudah. Itulah yang disebut Yesus tentang memikul salib. Artinya Matius 16 ayat 24. Ketika dia berkata barang siapa mau mengikuti aku, dia harus menyangkal diri memikul salib. Artinya satu kali kita harus hidup sama seperti Yesus hidup. Dan satu kali kita akan mengalami penderitaan yang sama seperti yang Yesus alami. Apa? Disalibkan. Karena hidup benar Anda, orang akan memandang Anda aneh. Karena hidup benar Anda, jujur, orang akan memandang Anda sebagai ancaman bagi mereka. Anda kalau tahu dunia pekerjaan, karyawan yang berusaha bekerja dengan benar, dimusuhi oleh karyawan yang suam-suam kuku. Kenapa? Sebab mereka nggak suka. Bos akan membandingkan karyawan yang jujur dengan yang tidak jujur. Bos dengan sendirinya akan membandingkan karyawan yang bekerja keras dengan karyawan yang tidak. Karyawan yang bekerja dengan pintar dan karyawan yang tidak. Dia akan berkata belajar dari si A, belajar dari si A, dan belajar dari si A. Dan akibat dari bos membandingkan, Anda akan dimusuhi oleh karyawan-karyawan yang lain. Teman bisa berubah menjadi musuh. Tetapi itulah yang Yesus mau ajarkan pada kita. Justru karena kita melakukan apa yang benar. Kita harus satu titik akan disakiti oleh orang. Kita akan dikhianati oleh orang. Kita diludahi oleh orang. Sama seperti Yesus sudah mengalami itu semua. Dan akhir kehidupan Yesus dia mati di atas kayu salib. Hanya dia menjanjikan satu hal. Bahwa setelah salib selalu ada kemuliaan. Dan hal yang sama dapat terjadi dalam hidup Anda dan saya. Inilah redemptive suffering. Saya tidak bicara tentang Anda dan saya kalau begitu kita harus jadi orang yang mari penderitaan, datanglah ke dalam hidup saya. Tidak. Saya tidak bicara dengan hal itu. Yesus pun tidak pernah mengajar begitu. Tuhan Yesus berkata apabila ada yang menganiaya engkau di satu kota. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Lawan, biarkan semua penderitaan datang. Tidak. Tuhan Yesus berkata larilah ke kota lain. Tetapi setelah kamu lari ke kota lain, apa yang harus saya lakukan? Tetap beritakan Injil di sana. Jadilah benar. Jemaat GBX Blessing, ini yang saya mau katakan pada Anda. Hari ini kita mengalami sebuah penderitaan. Apakah itu common suffering, penderitaan yang dialami oleh semua orang dalam bentuk pandemi COVID-19. Usaha-usaha menjadi sukar hari ini. Pekerjaan menjadi berat hari ini. Bisnis menjadi lesu hari ini. Ada banyak orang yang mengalami sakit hari ini, susah berobat hari ini. Atau Anda salah dalam mengambil sebuah keputusan. Anda salah dalam mengambil keputusan tahun yang lalu. Yang saya mau katakan adalah rubahlah dua penderitaan pertama. Common suffering, stupid suffering. Rubahlah menjadi dua penderitaan terakhir. Apa? Transformative suffering dan terutama redemptive suffering. Transformative suffering artinya inilah kesempatan bagi saya untuk membangun kehidupan saya lebih baik. Kita punya banyak waktu hari ini, oleh sebab itu bangun skill Anda lebih baik. Baca Alkitab lebih baik. Uang saya hari ini paling banyak saya pakai. Salah satu, menolong orang lain. Salah dua adalah
Saya membeli lebih banyak buku, saya belajar lebih banyak, saya membaca lebih banyak, saya merenungkan firman lebih banyak. Saya mendengar lebih banyak, saya melihat lebih banyak. Supaya ada sesuatu yang berubah dalam hidup saya. Saya menggunakan kesempatan hari ini sebagai transformative suffering. Tapi yang kedua, saya menggunakan kesempatan hari ini sebagai redemptive suffering. Menunjukkan kepada orang lain apa arti gereja yang sesungguhnya. Menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Bukankah semakin gelap malam, justru semakin terang cahaya itu bersinar. Jadilah berkat hari ini. Di mana kita belajar untuk membawa Injil, bukan hanya menginjil, tetapi menjadi Injil yang tertulis itu sendiri. Dalam hidup Anda dan saya. Sehingga orang lain bisa melihat kehidupan kita. Saya menjadi berkat lebih lagi. Hari ini ada banyak orang butuh didoakan. Tahukah Anda? Ada banyak orang yang butuh untuk dikuatkan hari ini. Tahukah Anda? Ada banyak orang yang perlu dibantu. Anda beri seadanya dari segala kekurangan dan mungkin sedikit dari kelebihan. Anda belajar untuk memberi. Sejak dari bulan Februari saya berkata kepada teman-teman saya sudah menemukan bahwa saya harus memberi lebih banyak hari ini semasa COVID daripada sebelum masa COVID. Saya belajar untuk memberi lebih banyak. Apakah itu membuat saya menderita? Tentu saja. Di tengah-tengah persoalan yang berat, saya memilih untuk tidak menghabiskan demi kesenangan pribadi, tetapi demi menolong orang lain. Saya memberi lebih banyak. Ya. Tapi dari situ saya belajar jadi berkat. Bukankah itu arti gereja? Bukankah itu arti mengikuti Yesus? Bukankah itu arti menjadi sama seperti Yesus? Redemptive suffering, membawa kebenaran itu kepada orang lain, membawa kehidupan setia itu pada orang lain. Mari jemaat, dimanapun Anda berada, saya sungguh-sungguh berdoa, supaya kita membuat hari ini semua penderitaan. Saya menderita, ya, saya tahu itu. Saya juga menderita yang sama. Saya semua terbatas, bisnis menjadi lesu, ya, saya mengerti itu. Tapi mari jadikan kesempatan itu semua sebagai kesempatan dua hal tadi. Tuhan membersihkan carang kita supaya kita bisa berbuah lebih banyak. Transformative suffering, iman kita lebih kuat. Pengharapan kita makin teguh. Kasih kita pada Tuhan yang sama semakin dalam. Tapi yang kedua, kita jadi berkat bagi orang lain. Ini kesempatan yang luar biasa. Kesempatan yang luar biasa. Dan saya percaya satu hal, setelah semua ini berlalu, kalau kita menghidupi kebenaran, kita akan melihat tuaian yang jauh lebih besar daripada yang sebelumnya. Setelah salib, saya selalu percaya ada kemuliaan. Ada kemuliaan. Dimanapun Anda berada, mari kita tetap setia, kita tetap kuat di tengah-tengah banyak orang yang lemah. Setia di tengah-tengah banyak orang menjadi tidak setia. Jadi terang di tengah-tengah banyak orang memilih untuk menjadi gelap. Tetap berani ketika banyak orang sementara ada dalam keadaan takut dan khawatir. Tetap jadi berkat ketika ada banyak orang justru memilih menjadi egois. Tuhan memberkati. Tetap setia, tetap sabar. Jadi berkat manapun Anda berada. Tuhan akan menyertai kita, memberkati kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini saudara diberkati dengan firman Tuhan. Saya percaya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini sungguh membangun iman kita semuanya ya saudara. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini diuji oleh Tuhan. Ya, mengalami kesulitan apapun dalam masa pandemi ini atau kesulitan apa di dalam hidup kita, itu untuk menguji iman kita supaya iman kita ini bertumbuh dan mendatangkan ketekunan di dalam hidup kita. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan pagi hari ini untuk membangkitkan iman kita supaya kita sungguh-sungguh hidup kita bertumbuh dan saudara kita bisa mengeluarkan buah saudara. Dan saudara kalau kita sungguh-sungguh hidup kita diperbarui, kita mengeluarkan buah, maka buah kita akan dibersihkan oleh Bapa kita ya saudara, supaya kita makin berbuah banyak lagi. Supaya hidup kita ini juga bisa menjadi teladan bagi
keluarga kita, bagi anak-anak kita, dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bekerja, kita juga bisa di tempat pekerjaan kita, buat teman-teman kantor kita, buat bawahan kita, buat atasan kita boleh menjadi saksinya. Hidup kita boleh menjadi teladan, maka melalui teladan hidup kita ini, hidup kita yang mengikuti seperti Kristus, kehidupan Kristus, maka orang akan melihat Kristus dalam hidup kita, maka kita bisa menjadi saksinya, saudara. Ya, melalui kesaksian hidup kita bisa menjangkau orang-orang yang sekitar kita, supaya mereka satu kali boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, mari pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Ya, saudara, kita bersyukur. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang setia. Terpujilah namamu ya Tuhan. Pagi hari ini kami sungguh diberkati oleh firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas hamba-Mu, Pak Doni Tatimu, yang sudah menyampaikan firman-Mu yang sungguh menguatkan kami dan membangkitkan iman kami supaya kami bisa menjadi teladan bagi orang lain mengalami ujian, mengalami kesulitan apapun, maka iman kami akan bertumbuh dan dalam hidup kami akan timbul ketekunan dan kami sungguh bisa menjadi teladan bagi orang lain yang ada sekitar kami. Supaya Kristus, nama Kristus boleh diberitakan melalui hidup kami Tuhan, karena hidup kami menjadi teladan. Pakai hamba-Mu Pak Doni Tuhan, supaya terus Engkau mengurapi hamba-Mu, supaya hamba-Mu boleh terus Kau pakai Tuhan di dalam pelayanan, boleh terus menjadi berkat, menguatkan, dan boleh menjadi saksi-Mu. Berkati hamba-Mu dan keluarga hamba-Mu, terus Kau lindungi keluarga Pak Doni, dan Tuhan memberkati keluarga Pak Doni Tuhan dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas kasih setia Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, Engkau juga terus membawa iman jemaat bertumbuh Tuhan. Kami sungguh bersyukur pertumbuhan mereka boleh membawa mereka tetap setia kepadamu dan dekat kepadamu. Terpujilah namamu ya Tuhan. Engkau juga memberkati jemaat Blessing Tuhan dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka yang masa pandemi ini mereka mengalami kesulitan. Biarlah Tuhan membuka jalan, Tuhan memberkati usaha mereka, apapun yang mereka usahakan dalam pekerjaan mereka, Tuhan memberkati mereka. Tuhan buka jalan dan Tuhan memberkati mereka. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan lindungi jemaat Blessing dan anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Dijauhkan dari virus COVID ini Tuhan. Tuhan melindungi dan menyertai. Tuhan tolong saudara kami yang terkena COVID, Tuhan sembuhkan. Nyatakan kuasa-Mu, biar kuasa kesembuhan terjadi karena bilur-bilur Tuhan Yesus yang menyembuhkan mereka. Lindungi keluarga mereka, naungi keluarga mereka Tuhan dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Tuhan kami juga berdoa untuk Indonesia. Dalam masa-masa ini Tuhan banyak demo Tuhan terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Lindungi Pak Jokowi, Pak Ma'ruf dan juga para menterinya, DPR, MPR, Tuhan lindungi supaya pemerintahan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan biarlah tetap berjalan dan membuat Indonesia terus maju Tuhan, ekonominya bisa Tuhan buat menjadi ekonominya naik Tuhan, dan Tuhan memberikan keamanan buat Indonesia, untuk kota Jakarta, untuk Pulau Jawa, Jawa Timur, dan seluruh pulau-pulau di tempat lain supaya tidak terus ada demo Tuhan.
Tuhan yang melindungi Indonesia. Dan Tuhan memberikan pengampunan atas bangsa kami dan menjauhkan bangsa ini dari virus COVID Tuhan. Tuhan juga berkati di dalam menangani pabrik-pabrik BUMN yang menangani vaksin Tuhan, biarlah semua vaksin bisa segera terbuat dengan baik Tuhan, sehingga November, Desember, Januari vaksin itu bisa segera diberikan sehingga Tuhan melindungi Indonesia dan Tuhan mengamankan Indonesia dari virus COVID. Kami sungguh bersyukur, terpujilah nama-Mu. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang pagi hari ini membawa persembahan mereka ke dalam rumah Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan tersedia bagi mereka. Tuhan melimpahkan berkat-Mu atas hidup anak-anak-Mu yang membawa persembahan mereka ke dalam rumah Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan kepadamu. Engkau Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Mari saudara dengan iman angkat kedua tangan saudara untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus nantiasa menyertai engkau, memimpin engkau, memberkati engkau pada waktu engkau masuk, memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Terimalah berkat Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin. Puji Tuhan saudara, tetap semangat, ada sukacita. Nanti pada tanggal 1 November kita tetap ibadah di rumah sampai vaksin itu diberikan untuk Surabaya. Nanti kita bisa ibadah kembali, kami akan umumkan ya kapan setelah vaksin, kapan ibadah dimulai. Tuhan Yesus memberkati.